Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Afiandini, NPM A1E021024. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pendidik dan manajemen peserta didik. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang manajemen pendidik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian manajemen pendidik dan baru kita dapat simpulkan. Nah, manajemen itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas aturan tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, pendidik apa sih itu pendidik? Pendidik yaitu adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyasira, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang bisa disesuaikan dengan kekhususannya. Nah, serta yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan yang merencanakan, mengelola, dan mengorganisasi, mengkomunikasi sumber daya pendidik atau pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidik sebagaimana yang diharapkannya. Kemudian di sini ada tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Di sini ada tugas pendidik, yaitu tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan, pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Nah, kewajiban pendidik itu apa? Kewajibannya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada 3, yaitu yang pertama menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kemudian yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, hak pendidik itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu ada 5. Pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ketiga, ada pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dari hak dan hasil kekayaan intelektual. Yang kemudian yang kelima dan yang terakhir itu yaitu kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Di sini ada peran pendidik, peran guru dalam nuansa pendidikan yang ideal menurut Supradi tahun 2013, yaitu ada 13. Pertama ada guru sebagai pendidik, ada guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai moderator, dan terakhir guru sebagai evaluator. Nah, di sini ada penguasaan kompetensi. Penguasaan kompetensi itu sendiri yaitu pendidik atau seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi, yaitu baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan atau pengembangan dari profesi keguruan tersebut. Nah, untuk mengumumkan kompetensi-kompetensi itu di sini ada 2, yaitu penguasaan kompetensi dasar, kemudian ada penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian ada 5, rekruter dan seleksi guru dan staf. Pertama ada kriteria dasar seleksi. Pertama ada rasional, kedua ilmiah, ketiga objektif. Keempat, berpedoman dalam laporan analisis, pekerjaan, dan rencanaan perekrutan pegawai.
Kelima, ada efisien dan efektif. Keenam, ada memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, ada dilakukan secara objektif dan jujur. Dan yang terakhir, dilakukan dengan profesional. Di sini ada cara dan metode dalam seleksi, yaitu yang pertama ada seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan seleksi referensi. Nah, tujuan rektorat dan seleksi guru dan staf itu yaitu untuk menetapkan kebutuhan rekrutan organisasi masa sekarang yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analisis. Kemudian untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Kemudian untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bisa disebut underqualified atau bermutu terlalu tinggi overqualified dengan jelas. Kemudian ada untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi dan hengkang dari sekolah. Kemudian untuk juga memenuhi tanggung jawab dari sebuah organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. Kemudian untuk menggawai identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan keefektivitasan organisasi individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan mencari rekrutat yang beragam dari sebuah jenis pelamar kerja. Nah, di sini kita akan masuk dari manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik menurut Ken Zevit tahun 1961 yaitu manajemen peserta didik atau Pupil Personnel Administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan dan minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau dari suatu sekolah tersebut. Nah, langkah-langkah perencanaan peserta didik menurut Asmenderi tahun 2012 yaitu langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama ada forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depannya. Jadi kita harus mengetahui ke depannya itu harus gimana teman-teman. Kemudian yang kedua ada objektivitas, merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga ada politik. Kemudian kebijakan ini berarti mengedifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada programming, merupakan seleksi atau kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Kelima ada prosedur, merupakan perumusan langkah-langkah terhadap langkah-langkah yang secara berurutan. Jadi kita sebelum melakukan kegiatan kita harus mengetahui dulu apalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kemudian ada schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Kemudian yang ketujuh ada budget, merupakan anggaran atau pembiayaan. Dalam kegiatan ini ada dua kegiatan yang dilakukan yaitu mengalokasi anggaran dan penentuan sumber anggaran. Kemudian di sini ada kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru membuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik itu sendiri juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah, faktor kondisionalitas tersebut. Faktor ini meliputi yaitu daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang ada yang tinggal kelas, terus ada dan lain-lainnya. Nah, di sini kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang didasarkan oleh Dinas Kependidikan dari kabupaten atau dari kota.
Di sini ada sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua sistem. Pertama ada sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar dari suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Kemudian ada sistem seleksi, yaitu dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu seleksi berdasarkan nilai tanah atau murni atau disebut dengan damen. Yang kedua ada berdasarkan dengan penelusuran bakat dan kemampuan atau bisa disebut dengan PMDK. Yang ketiga yaitu seleksi berdasarkan tes masuk. Kemudian di sini ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriterianya yaitu di sini ada 3 jenis kriteria. Yang pertama ada kriteria acuan patokan standar. Kriteria present merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua ada kriteria acuan norma, yaitu norm, kriteria dan reference set, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Kemudian ada kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Nah, sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Nah, di sini ada rekrutan peserta didik, yaitu perekrutan peserta didik merupakan proses pencairan dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan menurut Asmerendi tahun 2012. Nah, di sini ada prosedur perekrutan proses didik, yaitu ada 9. Yang pertama ada pembentukan panitia penerimaan, kedua ada rapat penerima peserta didik baru, kemudian ada pembuatan, pengiriman dan pemasangan pengumuman, keempat ada pendaftaran peserta didik baru, kelima ada seleksi peserta didik baru, keenam ada rapat penentuan peserta didik baru yang akan diterima, ketujuh ada pengumuman peserta didik yang diterima, dan yang kedelapan ada pendaftaran ulang peserta didik baru yang akan diterima. Orientasi peserta didik. Orientasi itu merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial dari sekolah tersebut. Nah, lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Sedangkan lingkungan sosial itu meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga tata usaha, teman sebaya, kakak kelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan peserta didik, serta kegiatan dalam organisasi siswa kepada sekolah tersebut. Nah, itu saja dari materi yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Semoga bermanfaat buat kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.